cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngerti ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang apa? Quraisy. Ini rumono tenan. Ben sampean ada di pemimpin Islam, cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta'a itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga apa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang ikut timah, yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mergo Mekah. Jodoh, kenapa? Jodoh. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Ya, latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun, 12 luwih sithik. Jika orang bilang 13 tahun. Nah itu hijrah kemudian Medina. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Medina. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga, karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif bin Nadir dan Habasah gitu kok. Nanti tapi hijrah paling sukses di Madinah, sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Soalnya nak rukun diterangkan detail malah ora paham malah ruwet, terus pokoknya berkomekah tidak apa Madinah, pokoknya yang roti gampang-gampang kok. Nah ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta'a itu melok, termasuk daerah perang apa Badar. Tadi yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai, paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ingat ini kita susah ingat ini. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'a karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujune orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rung dikunci, aset-aset rung dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Karena orang Arab pun harus di bojo sitok. Mboten iki nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat antar bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ana ide bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekatnya sahabat napa? Ansar. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy atau punya pertalian darah dengan orang napa? Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopeng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, kok Mustafa di rumah misanane, pokoknya diam-diam ono sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Waktu ini mungkin ada cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan abulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci mungkin. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667, karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay. Setelah itu Nabi haji wada dan menjadi haji terakhir. Nasi Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan? Wong perang Badar yang menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intel wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soban nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunya ora dadi gonimbang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku berapa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi gonimbang, babonan dadi amal. Makane kata kuncinya aku menamuni babonan iki penting. Kok perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak gonimbang be amat. Soalnya sahabat itu budi-budi tak perang seneng kayak Khalid bareng. Lalu itu nyata. Saya ini mau uang seneng ayo beli aku. Nanti saya itu seneng perang. Mereka hadiah untuk amat. Tetapi apa? Mana
yang turunan yang gede-gede kayak Khalid bin Walid, anak yang gede-gede. Nonton kadang amat terus bagiannya diambil. Lorong bagian buang tunggu, lah orang mesti bagian. Hanya dia perang itu sih loh. 25 bentuk apa? Hasil si Hatib bin Abi Balta'ah ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Hatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul berarti awaluman yang membocorkan ini Hatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang mesti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhah Taqwa, cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing utusane Hatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Kalau rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus hasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Hatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Hatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Hatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya. Ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Hatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Hatib sudah munafik, bunuh saja. Kalau engkau mengizinkan Hatib mau saya nopo. Nah, ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Mar kowe ora roh pangeran. Aku sing roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran dia pengumuman malu masih itu fakot gofartu. Laku wis kowe kelakuane mau ora pokoke wis disepuro. Umar kan meriah, ternyata Hatib itu karena Hatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman malu masih itu fakot gofartu napa laku. Wes piye wae kowe disepuro. Karena juga ada adil kan, pangeran misalnya sing mati dia mati syahid, terus yang mati ras sepuro kan ora lucu, padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wis kelakuan apa wae wong kowe melok perang Badar tetep nopo disebut. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini, ini kira ngono tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Bonom. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar, mergo ape bahasa Hatib karena dianggap membocorkan nampak informasi. Sampeyan tak Umar tidak menerima kesalahannya Hatib bin Abi Balta'ah, dianggap munafik, mergo bocorno informasi. Tapi ketika Hatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang Muhajirin itu tenang saja di Madinah, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Ta'ala innahu qasadaqakum. Allah benerno alasanku. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai, bapak saya. Tapi apa kata Rasul?